Sedari awal, Nasdem telah melupakan pentingnya menyeleksi siapa figur yang pantas untuk diusung sebagai capres, yang akhirnya membuat elektabilitas partainya semakin anjlok. Anies memang populer, tapi apakah seorang Anies cukup layak menjadi capres? Itu memerlukan kajian yang mendalam. Secara pribadi, saya menilai Anies bukanlah manusia yang cukup layak mendapatkan dukungan menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Mengingat banyak dosa warisan yang telah ditinggalkannya. Sebagai menteri, dia menjadi orang pecatan. Dan sebagai gubernur, dia hanya pandai ngedabrus sehingga Jakarta menjadi provinsi ibu kota yang tidak diurus secara serius. Dan sebagai seorang intelektual, Anies lebih banyak membual daripada memanfaatkannya untuk memperbaiki kondisi sosial dengan mempraktikkan simbiosis mutual terhadap masyarakatnya. Tapi, jika menyangkut hal anggaran, manajemen Pak Gulipat, dia memang pakarnya. Sayangnya, posisi Anies saat ini sangat diuntungkan dengan kinerja lembaga anti rasuah atau KPK yang seperti bebek lumpuh. Terkait indikasi banyaknya kasus penyalahgunaan anggaran yang sangat kasat mata. Hal lain tentang ketidaklayakan jika Anies didukung sebagai calon presiden adalah ancaman stabilitas keamanan negara ke depan. Hal ini dikarenakan kedekatan Anies dengan beberapa kelompok aliran garis keras dengan gerakan radikal yang intoleran. Seperti kedekatannya dengan organisasi FPI yang sekarang menjadi ormas terlarang. Lalu telah resminya Anies menjadi anggota Ormas Pemuda Pancasila yang sejarah terbentuknya dari gangster politik semi resmi atau preman yang mendukung pemerintahan Orde Baru Soeharto. Seorang Anies juga punya kedekatan dengan ex-HTI dan napi teroris. Seharusnya Nasdem menyadari partainya bisa lolos parliamentary threshold tidak terlepas dari dukungan yang diberikannya kepada Jokowi. Dengan jargon pintarnya, yaitu dukungan tanpa mahar. Walau bohong, karena sudah menjadi rahasia umum bagaimana hengkangnya Nasdem dari koalisi pendukung pemerintah dengan membentuk poros baru yang mereka sebut dengan koalisi perubahan seperti saat ini, yang tidak lain dikarenakan lolosnya jabatan posisi Jaksa Agung dari genggaman kader partainya. Banyak yang menilai kalkulasi politik Paloh sebagai ketua umum telah menyingkap bahwa ambisi yang dimiliki Surya Paloh lebih besar dari keberadaan partainya sendiri. Konfidensi yang nyundul langit telah membuat Surya Paloh hilang kendali untuk bisa berpikir rasional dengan latar belakang potensi partainya yang minim, ditambah kesembronoannya mendeklarasikan figur capres yang bertolak belakang dengan karakter kepemimpinan Joko Widodo, telah membuat elektoral partainya semakin anjlok signifikan. Sebagai partai modern dengan background nasionalisme, Nasdem telah bersikap inkonsisten terhadap filosofi partainya sendiri yang mengusung jargon restorasi. Sehingga restorasi yang mengandung makna perbaikan, pemulihan atau perubahan seperti nama yang digunakan untuk poros koalisi yang digagasnya dicurigai oleh banyak kalangan yang mengatakan bahwa Nasdem sedang berupaya merubah apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini. Mengingat tokoh yang diusungnya memiliki gaya kepemimpinan
sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini yang tengah berjuang menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang maju. Sementara itu, sang badut yang ekstase karena dipicu mimpi besarnya untuk berkuasa, sibuk curi start dengan menebarkan pesona ke sana kemari. Walau hal itu disanggah pihak Nasdem dengan mengatakan bahwa Anies saat ini sebagai orang biasa dan belum terdaftar sebagai capres. Jadi apa yang dilanggar? Lalu bagaimana dengan aksi Anies dalam video ini? Dengan hadirnya keadilan sosial, insya Allah persatuan kita makin kokoh, persatuan kita makin kuat. Kenapa? Karena ada rasa keadilan. Itulah yang kita ikhtiarkan. Siap bekerja bersama? Siap kampanye bersama? Siap menjangkau tetangga? Siap menjangkau kolega? Siap menjangkau keluarga? Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Bawa pesan itu ke tetangga, bawa pesan itu ke keluarga, bawa pesan itu ke seluruh masyarakat. Siap? Apakah hal ini tidak bisa menjadi bukti bahwa Anies sedang berkampanye? Dan saat ini Nasdem sedang mengalami keterpurukan disebabkan banyaknya elit dan kader partainya yang hengkang meninggalkannya. Hal ini menyiratkan secara jelas bahwa sebagai partai berbasis nasionalisme, Nasdem telah menjadikan partainya yang mengedepankan egoisme ketua umum, sehingga ditinggalkan kadernya yang menganggap bahwa Nasdem telah mengkhianati platform partai. Kabar terakhir, Nasdem telah ditinggalkan oleh dua elit partainya yang memiliki pengaruh besar di internal partai, yaitu Enggar Lukito dan Siswono Yudhohusodo. Setelah sebelumnya Niluh Jelantik dan dua kader intinya keluar dari Nasdem. Terus terang, saya curiga keluarnya elit-elit Nasdem ini sangat erat hubungannya dengan sikap Nasdem yang mengusung Anies sebagai bakal calon presidennya. Yang kalau kita telisik lebih dalam, dukungan Nasdem terhadap Anies tidak mungkin berdiri sendiri. Saya menduga hal ini ditenggarai oleh oligarki yang ingin menjadikan Indonesia sebagai ladang untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya jika Anies menjadi presiden. Bukankah kedekatan Surya Paloh dengan beberapa pengusaha hitam yang menjadi mafia migas sudah menjadi rahasia umum? Seperti misalnya Reza Khalid yang menjadi buronan negara bisa menghadiri gelaran acara yang diinisiasi oleh Nasdem. Dan iparnya Surya Paloh sendiri, Rosana Barat, diduga telah merugikan negara sebesar 281 miliar dalam proyek pipanisasi di Pulau Jawa. Jika hal ini benar, maka Indonesia akan menghadapi kondisi yang sangat genting. Hanya satu pilihan yang bisa kita lakukan. Menghancurkan Nasdem berarti menenggelamkan Anies Baswedan yang akan menjadi boneka oligarki. Merdeka!